biasa. Tambah lagi, yes, yes, yes. Ulang ya. PKLU apa kabar? Gerakannya latih dulu biar enggak kaku-kaku. 1, 2, 3. PKLU apa kabar? Ya, iya senyum dong. Pagi-pagi sudah warna orange dan hijau. Orange dan hijau itu apa artinya? Ingat nggak? Halo? Ayo, nggak merah kok raportnya. Ayo. Hijau dan segar, itu so pakai lipstik segar. Baik saudara-saudara. Saudaraku, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang berharap agar bisa mendapatkan pekerjaan. Iya toh? Apalagi kalau dia so habis wisuda, lagi semangat-semangat. So dapat gelar, pingin cepat-cepat dapat pekerjaan. Sambil menunggu, dorang rajin sekali berdoa, Tuhan kasih pekerjaan. Iya kan? Begitu biasanya. Namun saudara-saudara, dalam kondisi saat ini, banyak yang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan sangat-sangat terbatas. Tetapi tidak jarang juga kita menjumpai ada orang-orang yang sudah punya pekerjaan, tapi tidak menghargainya. Mungkin karena merasa dia adalah pegawai kecil. Mungkin dia merasa itu rendahan. Atau dia merasa hanya dijadikan pesuruh. Akibatnya, mereka melakukan pekerjaan dengan keterpaksaan. Mereka malas-malas atau tidak bekerja secara maksimal. Saudara-saudara, pekerjaan yang diberikan oleh pihak lain kepada kita adalah bentuk tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan saudara-saudara, sekecil apapun yang dipercayakan seseorang untuk kita kerjakan, tentu kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Jika kita membuktikan tanggung jawab yang dipercayakan dan kita kerjakan dengan baik, maka tugas yang lebih besar lagi akan menanti. Artinya saudara-saudara, hanya orang-orang yang berdedikasi tinggi dalam bekerja yang layak mengemban tugas yang lebih besar lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berusaha mengajarkan kepada kita, kepada saudara-saudara dan saya, untuk menghargai pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, ilustrasi dan perumpamaan yang Yesus ajarkan sangat menarik saudara-saudara untuk kita simak bersama-sama. Ada 3 perumpamaan secara berturut di dalam Injil Matius, yaitu ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat.
Ada perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Serta perumpamaan tentang talenta. Ini mau menyampaikan hal yang sama. Yaitu tentang di akhir zaman. Khususnya pada perumpamaan tentang talenta yang menjadi pembacaan kita saat ini, ada beberapa hal yang kita perhatikan bersama-sama. Pertama, saudara-saudara, perumpamaan ini mau menyampaikan tentang seseorang yang pergi tanpa memberitahukan kapan dia datang kembali. Menariknya bahwa bukan masalah waktu, tetapi masalah pemberian harta kepada hamba-hambanya. Tidak ada informasi tentang apa yang harus dilakukan terhadap harta yang diberikan. Sehingga dijaga atau tidak, dikembangkan atau tidak. Mungkin tidak terlintas dalam pikiran hamba-hamba yang menerima talenta tersebut. Kedua, saudara-saudara, pemberian harta tidak merata. Pemberian talenta yang tidak merata. Ada yang diberikan 5 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Dan ada yang diberikan 1 talenta. Pemberian yang berbeda atau tidak merata, saudara-saudara, sebenarnya punya dasar. Yaitu menurut kesanggupan masing-masing. Dengan dasar tersebut, maka jelas, saudara-saudara, bahwa persoalannya bukan pada jumlah talenta yang diberikan, tetapi bagaimana kesanggupan hamba untuk mengembangkan, untuk menggunakan talenta tersebut. Yang ketiga, saudara-saudara, perumpamaan ini mau menyampaikan tentang proses. Bahwa ketiga orang hamba yang menerima talenta, semuanya dituliskan mereka pergi. Namun ada perbedaannya di antara ketiganya, saudara-saudara. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta. Yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka pergi dan mereka mengembangkan talenta-talenta tersebut. Tetapi saudara-saudara yang menerima 1 talenta, memang dia pergi. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menggali lubang dan menyembunyikan uang tuannya. Sikap yang menjalankan uang dan menyimpan uang dalam perumpamaan ini sangat melekat dengan situasi atau konteks pada masa itu. Perkembangan dunia bisnis pada masa itu, saudara-saudara, dilakukan dalam bentuk penanam modal dan memberi pinjaman, di mana mereka mengenakan bunga yang rendah untuk modal yang mereka tanamkan. Namun ada juga yang tidak melakukan hal tersebut, sehingga dia memilih untuk mengubur dan menyimpan uangnya. Akibatnya, saudara-saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, saudara-saudara, perumpamaan ini juga mau berbicara, mau menyampaikan tentang hasil. 2 hal dapat kita ketahui tentang hasil. Yang pertama, hasil tersebut diperhitungkan sang tuan ketika sang tuan pulang. Jadi penentunya apakah hasil itu bagus atau tidak bagus terletak pada
Sang Tuan, Sang Pemberi. Hasil saudara-saudara merupakan jumlah kuantitas dari proses yang dilakukan. Dari 5 talenta dia kembangkan saudara-saudara menjadi 10. Berarti dia memperoleh laba 5 talenta. Karena kalau 5 jadi 10 berarti dikembangkan. Dari yang 2 talenta dia kembangkan menjadi 4. Berarti dia beroleh lagi 2 laba. Sedangkan yang 1 saudara-saudara jelas tidak berproses. Sehingga tidak menghasilkan apapun. Gak ada dapat apa-apa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan dalam firman Tuhan pagi hari ini mengajak saudara-saudara dan saya. Mari kita menghayati tentang waktu anugerah Tuhan. Karena apa? Karena Ia datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan Allah telah pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Oleh karena itu, jangan kita lengah dengan waktu kepergiannya. Sebab Ia akan datang kembali ke dalam dunia dan saudara-saudara, kita harus pertanggungjawabkan segala sesuatu yang Ia telah berikan, yaitu kehidupan dan keselamatan. Pertanyaannya, kapan Dia datang kembali? Kapan Tuhan datang kembali? Enggak ada yang mengetahuinya. Sama seperti perumpamaan ini. Tidak diketahui kapan sang pemberi talenta itu pulang dan datang. Namun yang terpenting ialah apakah selama Ia pergi, kehidupan yang kita jalani telah berproses ke arah yang baik. Apakah mengalami pertambahan dan terutama pertumbuhan ke arah Dia, Sang Pemberi hidup. Saudara-saudara, kita harus jujur bahwa kita semua ini dikaruniakan talenta. Tidak ada yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Kita diberikan kesanggupan untuk mengerjakan banyak hal sesuai kemampuan. Jumlah masing-masing setiap talenta manusia memang berbeda. Memang tidak harus sama. Tapi dia berbeda walaupun kadang ada yang sama tapi tidak sama persis. Tapi apakah kita mau mengupayakan, mau mengembangkan segala karunia talenta yang diberikan? Kenyataan yang kita alami saudara-saudara dalam mengembangkan talenta saudara-saudara, terkadang ada banyak alasan. Kita harus jujur. Ada banyak alasan, ada banyak excuse untuk menghindar. Misalnya kita merasa bahwa kita sibuk. Kita merasa tidak ada waktu. Kita merasa masih ada orang lain yang mampu. Kita merasa kita kurang pandai. Kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa kita tidak punya pengalaman dan lain-lain sebagainya. Namun pada pagi hari ini melalui perumpamaan ini, mari teguhkanlah iman kita. Bahwa
masih ada waktu untuk berproses. Mari kita mengembangkan karunia talenta kita. Dari 2 menjadi 4, dari 5 menjadi 10, dan seterusnya. Selama Sang Tuhan belum datang, jadi gunakanlah waktu anugerah Tuhan untuk membuahkan talenta bagi kemuliaan Tuhan. Waktu ini masih ada, saudara-saudara. Mari kita tetap semangat. Terutama pada saat ini kita tahu bersama yang baju orange ya. Hari ulang tahun PKLU. Yang keberapa? PKLU yang ke-14. Masih muda, so PKLU. Itu perjalanan organisasinya saja yang 14. Tapi PKLU biar usia boleh semulai tua, ini harus kita jujur ya. Tapi imannya iman 14 tahun. Tepuk tangan dulu buat PKLU. Coba lihat dorang, semangat. Usia tua tidak bisa dihindari, saudara-saudara. Jadi dikatakan bahwa hidup ini masih berproses. Untuk PKLU, mari tetap semangat. Jangan selalu bilang, aduh, Oma so tua. Oma lesa bantar so mau dipanggil Tuhan. Tapi mari semangat. Soal kematian itu ada rahasia Allah. Tapi bagaimana mengisi kehidupan ini? Jangan bilang kayak kita orang bilang, aduh kalau so tua, bahasa dari Malaysia katanya bagaikan laskar tak berguna. Enggak berlaku itu di GPIB, amin. Tapi kita berguna. Sisa hidup kita mau persembahkan untuk Tuhan, amin. Amin dong. PKLU ya memang secara fisik kita harus akui sobanya yang menurun sayang, toh. Talinga so kurang badengar, toh. Jadi kalau bicara keras-keras baru dengar. Mar jangan terlalu keras. Dia semua bilang ulang, anak kira kita pongo. Orang Manado bilang begitu. Kau kira saya tuli, bicara bye-bye. Agak sensi. Tapi saudara-saudara, yang penting imannya 14 tahun. Semangat. Biasanya PKLU ini semangatnya yang drop. Iya kan? Tapi kali ini enggak, saya lihat. Mereka kece, happy ya, cantik. Biar so tua pakai lipstik. Jangan kira so tua enggak boleh pakai lipstik. Boleh, enggak ada dilarang di Alkitab. Iya kan Pak? Iya, majelis juga. Jadi dia itulah dikatakan, biar dia tetap kelihatan segar. Jangan kalau so tua, sudah Jo, so tua. Jangan, biar mau dapat lia, biar so tua dapat lia enak, segar. Seperti yang dikatakan, orange itu segar, hijau dan segar gitu. Enggak apa-apa kan. Mau pakai bulu mata badai juga boleh. Siapa yang larang? Orang mau cantik kok dilarang. Selama itu masih bagus dipandang. Yang penting pakaiannya sopan ya, rapi, enak dipandang. Kalau oma-oma di Manado, aduh kalau orang Manado itu enggak mau kalah gaya kalau ngoni tahu. Maaf kalau ada orang Manado. Karena saya juga Manado. Dorang itu kalau pergi gereja oma-oma cantik. Dorang enggak lupa DP orknop di talinga. Walaupun sepongo-pongo. Dorang enggak lupa itu pakai apa? Blush on ya. Asal jangan on.
Blush on itu ndak lupa. Nah, orang Manado di sana putih-putih, kalau dia keluar kena matahari somera, tuh blush on dapalia. Itu membangkitkan semangat. Puji Tuhan, oma-oma di Maranatha, opa-opa, ganteng-ganteng. Mar berapa tuh opa di sini? Cuma sedikit ya. Oma-oma yang banyak. Ya bersyukur masih, makanya biasanya kalau seusia begini, kerjaan mereka cuma banyak berdoa. Di antara kita nggak ada dusta loh. Berdoa Joto. Berdoa buat siapa? Kebanyakan cucunya, anak-anaknya. Itu tugas oma-oma. Bangun pagi berdoa buat anak-anak, berdoa buat keluarga. Makanya anak-anak itu sayang DP orang tua. Jangan kasihan ngoni kasih biar pak orang tua. Mentang-mentang so pakai pampers ngoni kasih di panti. Jangan. Sayangilah orang tua itu supaya berkatmu semakin mengalir. Amin. Jadi dengar baik-baik yang muda-muda ini, yang sukses, jangan lupa itu orang tua. Kadangkala orang tua senang walaupun dia tidak berharap ngoni kasih doi. Tapi kalau ngoni kasih doi dia ndak tolak. Iya toh? Iyo, terima. Bersyukur. Supaya terus awet muda itu orang tua harus happy. Ada pergumulan, biarkan pergumulan itu. Ini waktu kan dikatakan berproses. Yang penting tetap ada prayer, ada doa. Itu yang jangan ditinggalkan, jangan lupa. Tetap bersekutu. Ya walaupun kadangkala ya orang tua itu janjinya mau datang gereja. Tapi besok kena asam urat, gak bisa berjalan. Gak apa-apa, disyukuri. Iya toh? Semuanya harus disyukuri. Karena hidup ini adalah rahasia Allah. Walaupun kita sudah usia lanjut, jangan takut mengembangkan potensi yang ada. Saya pernah pimpin di Jakarta. Oma ini tiap minggu dia nyanyi. Lalu dia punya suara, aduh maaf kata, fals. Tapi dia tiap minggu semangatnya ada. Kadangkala majelis begini, Ibu Pendeta kasih satu lagu aja ya. Kenapa dia tiap minggu menyanyi? Biar dia mau memuliakan Tuhan. Ya mungkin katuk latihan di rumah toh. Jadi kalau mau menyanyi tadi juga sudah latihan. Enggak apa-apa, biar fals nanti perbaiki lagi. Yang jelas masih punya kerinduan. Nah ini. Kalau kerinduan bersekutu dengan Allah masih ada, itu top 2 jempol lagi kalau di Facebook. Terutama kerinduan untuk bersekutu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kehidupan kita. Oleh karena itu ketika apapun yang dipercayakan kepada saudara-saudara dan saya, sekalipun di usia yang sudah lanjut saudara-saudara, marilah kita tidak meremehkan semua pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita tidak melihat itu kecil. Tapi marilah kita belajar berproses bersama Tuhan. Apapun karunia talenta yang kita miliki. Mari kita tetap bekerja melayani Tuhan. Mari kita tetap berkarya dimanapun Tuhan mengutus kita. Supaya kehidupan kita menjadi berkat. Kehidupan kita berbuah, bertambah-tambah. Dan akhirnya orang bisa katakan, aduh omamu itu rajin luar biasa. Kita dengar begitu saja senang. Ini semua kita orang punya oma-oma. Jadi mari saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun Tuhan mengutus kita, menempatkan kita, memberikan talenta karunia yang Dia beri, marilah kita kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan akan namanya. Amin. Dan mari tetap semangat terutama untuk PKLU. Ada ibadah PKLU ya Bu ya? Ya PKLU datang. Biasanya kalau nggak tahu di program-program jemaat sini, kalau di Jakarta PKLU dalam pertemuan itu dibagikan
vitamin, ya, supaya dorang tetap semangat. Suatu saat juga kalau di sini bisa bikin ya, jika dibagikan apa itu kolagen supaya tambah cantik. Kita senang kalau lihat PKLU tertawa, saudara-saudara. Karena kita semua yang ada di sini suatu saat juga bisa pakai baju warna orange. Amin. Aminnya pelan. Amin. Iya, enggak ada orang muda terus. Suatu saat kita juga. Oleh karena itu simbol tadi dalam pembukaan ibadah. Mengalungkan bunga kepada anak PA, PT, dan GP. Itu mau menyatakan bahwa yang muda ini akan melanjutkan generasi mereka. Itu tujuannya saudara-saudara. Sehingga dalam ibadah disimbolkan seperti ini. Jadi saudara-saudara, berapapun usia yang Tuhan karuniakan, hidup ini berproses. Marilah isi kehidupanmu yang baik dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil hidup ini. Tapi ketika kita sudah menabur yang baik, walaupun Tuhan panggil kita orang mendadak, kita bisa berkata, haleluya, terima kasih. Sama seperti Paulus katakan. Dia katakan, kematian adalah keuntungan bagiku. Padahal banyak orang takut mati, tapi Paulus tidak. Kenapa? Karena dalam hidupnya, proses hidupnya, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga dia tidak takut kalau Tuhan memanggil dia. Biarlah itu juga boleh menjadi milik bagian kita bersama. Kita mengembangkan karunia yang ada. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin, Tuhan memberkati.